جعل العياد من عوائد الإحسان وفوائد الامتنان من الله رب المالك الحنان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق نبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المختارمين علماء عن العفادل زعماء عن الأعزاء وبالخصوص Sahibul Fadilah Wasiyadah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Matin Jawahir selaku Wakil Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Yang terhormat dan yang kami muliakan Sahibul Fadilah Wasiyadah Al-Mukarram Kiai Haji Mardini selaku Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang Wakilan Provinsi Jawa Timur dan beserta seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur baik lembaga maupun banom yang kami hormati, seluruh kepala kantor pertahanan Kabupaten Pertanahan Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, Ketua LWP Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Shadiqun Akarim SH MKN dan seluruh jajarannya. Dan kami ucapkan pula selamat datang kepada Ketua LWP Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur baik kota maupun kabupaten, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Syukur alhamdulillah tentunya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah sehingga pada hari ini Ahad tanggal 24 Sya'ban 1446 Hijriah, tepatnya pada tanggal 23 Februari kita ditakdir oleh Allah dipertemukan di tempat ini di gedung Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang tepatnya di Aula KH Bisti Samsuri dalam kondisi yang fi kamal sihhati wa afiyah. Semoga yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, bahwa pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang diwakili Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur didukung oleh Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pembukaan rapat kerja LWP PWNU Jawa Timur dengan tema sinergi percepatan sertifikasi wakaf dan pengelolaan wakaf produktif untuk kemandirian Nahdlatul Ulama ke depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, baiklah sebagai pembuka acara pada pagi hari ini berkenan untuk iftitah dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Sahibul Fadilah Wasiyadah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kepada beliau al-makan wa fursa falyafattul masykur. Semoga Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iftitah pada hari ini saya buat lain daripada iftitah biasa, sehingga saya perlu mukadimah sedikit. Iftitah ini kita sempurnakan wasilahnya, wasilah kepada mazahib, wasilah kepada Wali Songo,
wasilah kepada muassisi Jamiyatil Nahdlatul Ulama dengan maksud kami dan menjadi maksud kita supaya apa yang kita harapkan bersama percepatan wakaf yang hari ini rakel, ada kolaborasi, dan terima kasih Bapak Kepala Kanwil Pak Dr. Asep, calon Rais Suriah masa depan. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrat jamil anbiya al mursalin wa syuhada wal salihin wa ila hadrati jami'i madzhabi nahdlatul ulama fil aqidah Imam Abu Mansur al-Maturidi wal Imam Abi Hasan al-Asy'ari al-Baghdadi wa ila hadrati madzhabi nahdlatul ulama fi syariah al-Imam Nu'man bin Sabit al-Hanafi wal Imam Malik al-Maliki wal Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wal Imam Ahmad ibn Hanbal al-Hambali wa ila madzhabi nahdlatul ulama fil akhlaq wa tasawuf al-Imam Abil Qasim al-Junaidi wal al-Baghdadi wal Imam Al-Ghazali wa Sultan Auliya Syabdul Qadir Al-Jilani wal Qutbir Rabbani Sabil Hasan Asy-Syadili wa Syekh Muhammad bin Abdul Naqsabandi wa ila Jami'il Aulid Is'ah di Indonesia summa ila hadrati muassisi Jamiyatil Nahdlatul Ulama hadratus Syekh Haji Muhammad Qasim Asy'ari Haji Wahab Hasbullah Haji Bisri Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa jami' muassisi Jamiyatil Nahdlatul Ulama wa ala ma nabas salafus salih wa ala hadhihi niyatus salihah syai'unillahi alhamdul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mbak Yai Abdul Matin Jawahir untuk iftitah acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh para hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan Mars Syubbanul Watan.
Kepada para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, para kiai dan para masyayikh yang saya hormati dan yang kami muliakan. Untuk selanjutnya marilah dengan khusyuk, hudu dan tawaduk kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Imam Muda Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Muhammad Tobib Zikral Hasan SHI, juara terbaik Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Nabi Rasulihil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum kepada Rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Muhtaram Romo Kiai Haji Anwar Mansur yang sudah rawuh di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti laporan Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Sodikun A. Karim SH MKM. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khadratal mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus ashabal fadilah wal karamah, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur yang kita taati dawuh-dawuhipun, beserta dengan jajaran Rais Suriah, ada Wakil Rais Romo Kiai Haji Abdul Matin Jawahir ingkang kula mulyakaken, yang kami muliakan Ketua LWP PBNU Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mardini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur beserta jajaran, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mustain, Romo Kiai Haji Dr. Mustain MAG. Beliau sekaligus hadir sebagai Ketua BWI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
yang kami muliakan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Timur, beliau kebanggaan kita, kebanggaan NU Jawa Timur, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Asep Heri SH MH QMRP. Gelarnya panjang banget, sampai lali ya kadang-kadang Kiai. Ini adalah pejabat di BPN kebanggaan PWNU Jawa Timur. Karena apa? Dengan palunya beliau, dengan sekali ucap, kemarin pendaftaran wakaf di Jawa Timur geruduk, alhamdulillah banyak yang akan selesai. Begitu ya Pak Esep ya. Kemudian yang kami muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, atau yang mewakili dari Kabak TU. Yang saya muliakan Ketua Lembaga dan Banom PWNU Jawa Timur. Kemudian tidak lupa yang kami hormati, kami muliakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan tidak lupa pengurus LWP PWNU dan pengurus LWP PCNU se-Jawa Timur. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim bersama, berkumpul bersama para kiai yang penuh dengan karomah. Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah pangkatnya. Kalau kepala-kepala kantor BPN nek kepingin cepet naik pangkatnya, dekati Kiai NU. Contohnya Pak Asep ini. Beliau dari Kasih kemudian Kakan, begitu cepatnya langsung di Kakan Wil di Sulawesi, kemudian sekarang kembali ke gudangnya NU di Jawa Timur. Masya Allah, makanya kalau kepingin segera naik pangkat, dekati Kiai NU. Insya Allah dongane mandi, begitu ya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para kiai, para sesepuh, para bapak, hadirin undangan sekalian yang kami muliakan, saya selaku Ketua LWP PWNU Jawa Timur periode 2024-2029. Perkenankan yang pertama adalah menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang di kantor wilayah PWNU Jawa Timur, terutama kepada para kepala kantor ATR BPN se-Jawa Timur. Tentunya banyak yang belum kenal dengan saya. Kalau periode kemarin saya masih jadi anggota LWP PWNU, anak buahnya Pak Kiai Mustain. Sekarang saya disuruh menjadi penerusnya. Jadi ketua LWP-nya masih Pak Mustain, tapi saya masih hanya penerusnya. Jadi begitu kira-kira. Bahasa guyonannya seperti itu. Jadi untuk cabang-cabang yang belum kenal saya mungkin ya inilah sekarang ketua LWP PWNU Jawa Timur. Ojo lali, nek daerah ketemu aku ojo gak disopo kualat sampean. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, seagung-agungnya terutama kepada para kiai. Di tengah kesibukan beliau dengan santrinya masih menyempatkan hadir undangan kami, begitu juga
Bapak-bapak dari Kakantah Kabupaten Kota se-Jawa Timur di tengah-tengah istirahatnya bersama keluarga hari ini masih menyempatkan hadir undangan kami selaku LWP PWNU Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, acara ini kita selenggarakan berkat kerjasama kita PWNU Jawa Timur dengan Kementerian ATR BPN Wilayah Jawa Timur. Jadi sponsornya acara ini adalah sponsor tunggal. Luar biasa Pak Asep ini. Jadi beliau ini tidak hanya memberikan pemikirannya, tidak hanya memberikan kekuasaannya, tapi juga insya Allah segala-galanya. Sohibul makan wal makanan, kira-kira sebegitu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira, khusus Pak Asep ini. Luar biasa Pak Asep ini. Kemudian, monggo Kiai, Sugeng Rawuh Kiai. Baik, kami lanjutkan. Acara ini tujuannya adalah untuk proses percepatan sertifikat tanah wakaf atas nama atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Timur. Banyak sekali di daerah-daerah, di wilayah-wilayah kita masing-masing, tanah-tanah yang menjadi asetnya NU tapi belum bersertifikat. Belum lagi yang sebenarnya sudah diwakafkan kepada NU tapi kemudian nadirnya masih perorangan. Itu adalah tugas kita semua untuk menjadikan sertifikatnya atas nama menjadi Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali aset-aset yang sebenarnya sudah menjadi nama miliknya NU, tapi suratnya belum miliknya atau belum bernama Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Untuk itu kita adakan acara pada pagi hari ini untuk memperoleh kepastian hukum terhadap aset-aset yang menjadi miliknya Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Untuk itu saya instruksikan kepada PJ-PJ seluruh Jawa Timur untuk segera mengurus aset-aset NU, untuk segera mengurus tanah-tanah yang menjadi atau yang diwakafkan untuk NU, untuk segera didaftarkan berkasnya, diproses berkolaborasi dengan Kakantah setempat, yang insya Allah nanti akan dipecuti, bahasa kami, dipecuti oleh Pak Kakanwil ATR BPN. Sehingga kita segera mendapatkan legalitas aset atas nama Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, karena kalau saya sambutan terlalu panjang, hakul yakin ono sing grundel, sehingga saya pangkas saja begitu kira-kira. Tak lupa kami selaku LWP PWNU Jawa Timur yang menyelenggarakan acara ini, sana sini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan tempat, hidangan dan lain sebagainya, ataupun bentuk apapun lainnya. Kami sudah berikhtiar, berupaya untuk maksimal dan lebih baik, tapi ternyata kemampuan kami hanya sedemikian. Untuk itu kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir kami mohon kepada Ketua LWP PBNU Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Mardini untuk berkenan membuka acara raker pada ini dengan resmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Ketua LWP PWNU Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua PWNU Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur dan sekaligus Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Mustain MAG, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus hadir secara langsung, alhamdulillah, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, yang hadir juga, alhamdulillah, tadi yang membuka Wakil Syuriah PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, dan alhamdulillah hadir juga baru di Yai Jazuli Nur yang sama-sama kita muliakan Ketua LWP PBNU Bapak Kiai Haji Mardini yang didampingi oleh Sekjen Pak Kiai Munir, beliau Jawa Timur, Sidoarjo. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Dr. Asep Heri. Dulu sebelum Kakanwil kami beri julukan PJ Istimewa BPN. Dulu, sekarang Kakanwil nggak berani saya. Yang menghormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur hadir Pak Kabak TU, Pak Syaikul Hadi. Pengurus PBNU baik Syuriah maupun Tanfid yang hari ini hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang kami hormati, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya berkenan hadir di kantor PBNU. Pengurus LWP PWNU yang dikomandani Pak Kiai Sodikun Abdul Karim yang luar biasa semangatnya, beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, pengurus PCNU dan LWP PCNU se-Jawa Timur yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini Rakorwil yang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya ini bisa hadir dan langsung pembukaan dibuka oleh LWP PBNU dan juga disponsori tunggal tadi disampaikan dari BPN Provinsi Jawa Timur. Salawat salam mudah-mudahan tetap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, karena tema ini percepatan, ini nggak boleh lama-lama.
jadi tidak perlu pakai slide, harus cepat. Saya menggambarkan ini pabrik gula. Pabrik sudah dibuka oleh Pak Kiai Asep dengan tak terbatas. Pabriknya sudah buka, mesinnya siap kerja, tinggal tebunya. Ini dari mana? Ini PR-nya PWNU Jawa Timur. Jadi ya rugi ketika pabrik sudah dibuka tetapi nggak ada yang diolah. 2 hari yang lalu kami sudah musyawarah diskusikan dengan Yai Abdul Hakim, Ketua Tanfid. Beliau alhamdulillah sepakat akan segera dibuatkan surat instruksi kepada seluruh PCNU di Jawa Timur untuk memfasilitasi sekaligus mensupport gerakan percepatan sertifikasi wakaf NU ini. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari nanti surat ini akan meluncur ke PCNU se-Jawa Timur. Sebab selama ini LWB itu bergerak sendiri. Terus mohon maaf, dari 45 PC ini baru separuh yang punya tim penggerak wakaf. Yang separuh belum punya. Dan bahkan ada 7 PC yang sama sekali tidak bergerak hingga saat ini. Nah, oleh karena itu dengan surat yang dibuat oleh PW insya Allah mudah-mudahan nanti akan bergerak dengan mensinergikan lembaga yang lain yang memungkinkan untuk mensupport LWB. Sebab LWB PWNU tidak punya apa-apa. Benar di BPN tidak bayar, gratis, benar. Tetapi kader penggerak wakaf ini mereka bergerak masih harus mempersiapkan materai, mempersiapkan patok, mempersiapkan dan lain sebagainya untuk melengkapi, mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Terus berikutnya, aset milik NU di Jawa Timur ini yang punya persyaratan lengkap tinggal sedikit. Karena kebetulan kami 2 periode di LWP, insya Allah yang sudah lengkap-lengkap itu sudah selesai. Sekarang ini tinggal yang belum lengkap persyaratannya, yang sulit untuk dilengkapi. Tetapi saya yakin Pak Kakan WPN bisa menjawab ini. Terus yang kedua, yang tidak punya persyaratan, banyak juga. Jadi yang paling banyak persyaratan yang enggak lengkap karena sulit sekali untuk didapatkan. Yang kedua, yang tidak ada kelengkapan. Terus yang ketiga, aset wakaf tanah yang statusnya apakah itu P2 atau dan sejenis itu. Ini yang menjadi kendala juga bagi teman-teman LWPNU di Jawa Timur. Tapi saya yakin ini semua nanti akan diberikan solusi yang terbaik oleh Pak Kakanwil BPN bersama dengan para kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Kami atas nama PWNU Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPN, baik BPN Jawa Timur maupun kantor pertanahan Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang membersamai program percepatan tanah di Jawa Timur. Insya Allah kalau Maret nanti 3.000 bisa insya Allah. Untuk November saya dengar kemarin 80.000 ya Pak. Mudah-mudahan asal yang belum lengkap dan
kurang lengkap tadi diberikan solusi selesai. Matur nuwun, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Dr. Kiai Haji Musta'in mewakili Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia serta pemirsa dimanapun berada. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengarahan Ketua Lembaga Wakaf Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan sekaligus pembuka acara kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mardini kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Rois Suriah PWNU Romo Kiai Haji Anwar Mansur, yang saya muliakan Wakil Rois Suriah PWNU Romo Abdul Matin Jawahir, yang saya muliakan Kiai Zazuli Nur, yang saya hormati Ketua PWNU Jawa Timur yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Wakaf dan Zakat Bapak Dr. Musta'in, yang saya hormati Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Bapak Kiai Haji Sodikun Abdul Karim, wabil khusus teman lama saya dan kiai yang sudah melekat di PWNU dan PBNU, yaitu Kakanwil BPN Jawa Timur, itu Dr. Asep Heri yang saya muliakan. Saya alhamdulillah didampingi oleh Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertahanan PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Saiful Munir, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran BPN, ATR BPN, Kepala Kantor ATR BPN se-Jawa Timur, dan juga seluruh Ketua LWP NU se-Jawa Timur, termasuk pengurus LWP NU Jawa Timur. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan hadirin yang berbahagia dalam rangka mengikuti rapat kerja Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Pengurus Wilayah Jawa Timur yang bertepatan pada tanggal 23 hari Minggu ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh para pemateri nanti. Saya selaku Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, alhamdulillah ini periode ketiga untuk ngurusin wakaf. Jadi rasanya paling lama ngurusin wakaf dari seluruh pengurus-pengurus wakaf yang ada di PBNU, baru saya lah yang mendapatkan ranking atau
sampai 3 periode. Ini mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik dan lebih bermanfaat kepada seluruh warga Nahdliyin. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini kita di PBNU ini sedang melakukan tim teknis untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah-tanah wakaf se-Indonesia. Tim ini seharusnya minggu kemarin sudah selesai ditandatangani oleh Ketua Umum dan Menteri ATR BPN. Nanti di dalam tim itu akan melibatkan seluruh Ketua Kanwil ATR BPN se-Indonesia dan Ketua Lembaga Wakaf Pertanian NU juga se-Indonesia. Teknisnya nanti dari Kanwil maupun PW sampai ke kabupaten, kota, dan PCNU. Sedangkan ke MWC itu nanti diwakili oleh PCNU. Nah, ini tim ini akan tertuang dalam perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan paling lambat mungkin tinggal 1-2 hari lagi Pak Dr. Asep ini sudah keluar, karena maunya dari ATR BPN ada seremonial, maunya dari PBNU minta sirkuler. Kalau seremonial BPN-nya anggarannya lagi dipotong, jadi tidak ada anggaran katanya. Tolong supaya lebih cepat secara sirkuler saja agar ini segera bisa dijalankan. Nah, kita di PBNU setelah terbitnya daripada tim teknis pendaftaran tanah ini selesai, itu yang pertama. Yang kedua, tim teknis untuk menjelaskan masalah sengketa tanah. Jadi ada 2 tim nanti surat perjanjian kerjasamanya. Dari 2 tim ini yang akan dipercepat lebih dahulu adalah tim teknis pendaftaran tanah, sehingga ini bisa segera terselesaikan. Kenapa di dalam ini harus kita buat tim? Karena kita memahami teman-teman kita Nahdliyin ini yang sudah mempunyai tanah-tanah wakaf, ternyata secara legalitas kita belum diakui karena belum ada sertifikat. Secara pengurusan itu memang rumit. Dari rumitnya yang pengurusan ini, kita akan minta diskresi kepada ATR BPN. Ada suratnya yang lengkap, itu sangat cepat. Suratnya kurang lengkap, nah itu minta yang kurang lengkapnya agak dipermudah. Yang paling repot, suratnya sama sekali nggak ada. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana cara jalan keluarnya? Ini tim teknis inilah yang akan nanti bekerja sama antara ATR BPN dengan PBNU, PWNU, dan PCNU. Ini silahkan dipecahkan di lingkungannya masing-masing agar ini bisa segera terlaksana dengan baik. Saya melihat kegiatan dari PWNU Jawa Timur, khususnya sertifikasi tanah wakaf, yang baru terdaftar di Siwaknu itu kurang lebih baru 20.000 sertifikat yang di PWNU. Sedangkan Jawa Tengah sudah hampir 4.000 sertifikat, lain-lain baru 1.000. Jadi memang Jawa Timur ini menjadi pilot project yang luar biasa. Apalagi ke depan Pak Dr. Asep ini mentargetkan minimal 80.000 sertifikat. Bayangkan kalau sudah 80.000 sertifikat, berapa luas tanah yang dikuasai oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini aset yang akan kita kelola. Setelah ini ada alas haknya yang jelas, resmi, bagaimana cara pengelolanya? Ini yang jadi masalah. Cara pengelolanya ini, alhamdulillah
kita sudah membuatkan Perkum nomor 14 tahun 2023. Silakan dibaca dalam Perkum nomor 14. Di dalam Perkum ada tata kelola mainnya yang kemarin Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama di Sultan ini sudah disampaikan, tinggal keluar daripada keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi di bawah Perkum itu tata pengelolanya. Kalau ini sudah turun semua, tolong nanti teman-teman dari PWNU dan PCNU untuk melihat di dalam tata kelola itu ada yang kurang atau tidak. Kalau ternyata ada yang kurang, tolong dilengkapi dan diberikan kepada kita untuk kita perbaiki. Saya yakin itu masih banyak yang kurang. Karena keterbatasan pemikiran dari teman-teman kita di PBNU, jadi baru itu yang kita bisa tuangkan. Nah, saya kira para kiai di sini yang lebih paham bagaimana cara tata kelola sehingga semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga aset-aset NU yang ada di PBNU menjadi satu, nanti satu kesatuan, pengelolaannya sangat jelas. Itu baru bisa kita produktifkan daripada aset itu sendiri. Yang kedua adalah pengelolaan aset wakaf uang. Ini yang sangat rumit lagi. Dari dulu teman-teman dan kita semua sudah menggulirkan bagaimana caranya kita berwakaf uang. Wakaf melalui uang dan wakaf uang. Kita sudah gulirkan sebenarnya. Tetapi perjalanannya ternyata tidak mudah. Ini banyak persoalan. Mau A, mau B, mau C dan segala macam. Terbentur dengan Perkum. Sekarang Perkumnya sudah ada, tata kelolanya sekarang sudah ada, insya Allah bisa dijalankan. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tetapi itu harus ada. Dan kita harus mulai coba. Kalau kita tidak coba, tidak mungkin akan terjadi besar. Satu contoh, kita membangun gedung PBNU. Kalau gedung PBNU yang lama masih tetap seperti ini, padahal kita mau lebih bagus lagi. Kalau itu tidak dirubuhkan, tidak diratakan, nggak mungkin kita akan bisa membangun lebih bagus lagi. Jadi satu-satu jalan itu dirubuhkan dulu supaya bagus, baru kita membuat yang lebih bagus. Jadi caranya bagaimana kita harus merobohkan yang lama nih, yang kendalanya yang sangat banyak, kita robohkan dulu itu, baru kita bangun sekarang. Jadi ke depan kita membangun yang lebih baik. Itu yang saya harapkan agar NU bisa dilihat oleh umat-umat lain. Jadi kalau di khusus antara kita Nahdiyin itu sudah paham. NU itu kayak begini. Tetapi kelemahan kita sangat banyak. Kelemahan kita adalah kekurangan daripada administrasi yang selalu ada di mana-mana. Yang ini selalu kita minta diskresi kepada pemerintah, terutama Pak Asep yang bisa mengomandani di ATR BPN Jawa Timur ini. Bapak hadirin sekalian, yang lainnya saya ingin menyampaikan kerjasama ATR BPN dengan PBNU ini MOU-nya, payung hukumnya sudah ada di tahun 2022. Sekarang ini masih tetap berlaku sampai 2027. Nah, sekarang yang kita jalankan adalah perjanjian kerjasama teknisnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan percepatan sertifikat-sertifikat maupun yang di dalam MOU itu, Bapak Dirjen sekalian, itu bukan ansih untuk PBNU saja, tetapi saya masukkan tanah untuk pengurus NU, tanah untuk Nahdiyin, warga NU, tanah untuk PBNU. Jadi banyak di situ. Dan tidak ada lagi MOU seperti itu dengan orang lain. Jadi hanya PBNU dengan ATR BPN lah yang mempunyai isinya daripada MOU itu yang sangat luar biasa. Sampai kemarin teman-teman BPN yang sekarang ada, dia begitu membaca MOU
antara PBNU dengan ATR BPN, ini pemikirnya luar biasa katanya. Jadi bukan institusi PBNU saja, tetapi Nahdiyin pengurusnya yang punya tanah, yang punya aset, tidak punya legalitas, ini bisa diurus melalui PBNU yang sekarang kita tuangkan. Nah mudah-mudahan ini membuat jembatan kita semua, karena Gus Yahya, Gus Ketum sudah menyampaikan warga Nahdiyin ini yang mempunyai aset kurang lebih sekitar 5 juta yang belum terselesaikan. Jadi bayangkan kalau 5 juta ini bagaimana ATR BPN bisa segera menyelesaikan aset-aset warga Nahdiyin dan pengurus NU dan pengurus PBNU itu sendiri. Baik Bapak dan hadirin sekalian, tentunya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini buat semangat buat kita semua. Dan pada hari ini karena kita akan mengadakan raker, jadi izinkan saya atas seizin Romo Kiai Anwar Mansur dan Roy Surya, saya ingin membuka raker Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur ini dengan tema strategi percepatan sertifikasi dan pengelolaan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, raker saya nyatakan dibuka. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas pengarahan dan sekaligus membuka rapat kerja LWP PWNU Jawa Timur dengan tema strategi percepatan sertifikasi dan pengelolaan wakaf produktif di Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, sang surya sudah terbit dari arah timur dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Asep Heri yang saat ini sudah hadir di PWNU Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu panglima wakaf yang saat ini ditakdirkan untuk bertugas di Jawa Timur. Kami sambut semuanya, mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan menyampaikan materi program utama Kanwil ATR BPN Jawa Timur kepada Bapak Kakanwil ATR BPN Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. K. Haji Asep SHMH. Kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mimbarnya tinggi, saya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu hadratil mukarramin. Para alim, para ulama wabil khusus, ini orang tua kita, Ketua LWP PBNU beserta Sekretaris LWP PBNU Pak Yai Mardini, terima kasih. Yai Saiful Munir, ini asli orang Jawa Timur. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rois Surya PWNU Jatim, Romo Kiai Anwar Mansur. Terima kasih Yai atas rawuh nipun. Wakil Rois Surya Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Mohon maaf Yai Anwar sama Yai Abdul Matin, kami belum bisa silaturahmi, kebetulan masih keliling, kemarin baru selesai di Ponorogo. Insya Allah kesempatan berikutnya kami akan silaturahmi.
Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Wakil Rois Suryah Profesor Dr. Haji Asmat hadir? Oh, mohon maaf. Wakil Rois Suryah Kiai Haji Jajulinur, terima kasih Yai, mohon doa restunya nanti kita mau melaksanakan gerakan ini. Al-Mukarrom Wakil Ketua Tanfidiyah PBNU Dr. Kiai Haji Mustain sekaligus Ketua BWI Jawa Timur, terima kasih Yai. Yang sama-sama kita hormati Wakil Sekretaris hadir Pak Dr. Kiai Kodori, Yai Aziz, terima kasih. Ponorogo Haji Edi Yakub, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Ketua LWP PWNU Jawa Timur Haji Sodikun, terima kasih Bapak, luar biasa. Ketua Kemenag, para ketua lembaga PWNU, Ketua Banom PWNU, Ketua Sekretaris Kader Wakaf PCNU se-Jawa Timur, para penasehat pengurus anggota LWP PWNU, serta para kepala kantor beserta kepala seksi pengukuran HTPT seluruh Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau-beliau ini. Yang pertama-tama dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu. Bapak Ibu, sebagai umat beragama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah, inayah, pertolongan darinya kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan dan diberi keberkahan. Amin. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Nabi pilihan Rasul terakhir, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'itnya, tak lupa kepada umat akhir zaman termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para Romo Kiai, mohon maaf, ini motivasi untuk para santri. Jadi anggap saja ini saya 30 tahun yang lalu, biasanya Sabtu malam minggu itu di pondok pesantren suka ada latihan pidato gitu ya. Nah, ini anggap saja saya selaku santri latihan pidato gitu. Dan ini untuk kita semuanya, khususnya di Lembaga Wakaf Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Mengawali izinkan saya akan membuka mindset bahwa konsolidasi aset wakaf ini adalah merupakan pilar dan alat baca tentang peradaban. Kenapa ini penting? Bahwa penyelesaian wakaf NU adalah merupakan hutang negara kepada NU. Ini penting disadari, biar kalau hutang itu harus dibayar. Yang pertama, dengan dikeluarkannya resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, makalah Indonesia bisa menjadi merdeka. Asbabul nuzulnya seperti itu. Jadi ini adalah kewajiban negara melalui kantor pertanahan Kabupaten se-Jawa Timur untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Ini adalah hutang negara, ini adalah kewajiban negara untuk mendaftar seluruh bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia, termasuk bidang atas tanah wakaf yang dipunyai oleh Nahdlatul Ulama.
Jadi siapapun profesinya, apalagi di BPN, itu mindset itu harus dibongkar. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Yai Mardini bahwa ada berkasnya yang lengkap, yang tidak lengkap, yang tidak ada bukti-bukti kepemilikannya, BPN harus hadir mewakili negara untuk menyelesaikannya. Karena itu adalah hutang negara untuk menjawab sebagai bentuk terima kasih atas dikeluarkannya resolusi jihad itu. Tidak akan Indonesia itu merdeka. Dulu Indonesia sebelum merdeka namanya Nusantara. Indonesia itu merdeka karena ada NU dan tentara. Jadi jangan naif itu membangun negeri, membangun peradaban itu. Oleh karena itu mulai besok seluruh kepala kanton dan jajaran Pak Kanwil mohon bantuannya. Pak Kanwil instruksikan, Pak Kanwil atas nama pemerintah pusat memerintahkan kepada seluruh jajaran yang ada di BPN Jawa Timur untuk bergegas, bersegera menyelesaikan sertifikat wakaf dan tempat ibadah lainnya, apapun kondisi berkasnya. Gitu, silakan nanti. Jadi nanti tebunya biar disediakan juga, dibantu juga oleh teman-teman BPN. BPN lah yang harus hadir. BPN-nya yang paling paham. Para kiai itu kita masih tidur. Para kiai jam 2, jam 3 sudah mendoakan kita, minal muslimina wal muslimat. Termasuk kita yang didoakan. Sementara masjidnya, langgarnya, pondok pesantrennya yang dipakai ruku dan sujud adalah belum disertifikatkan. Hadir mulai besok. Harus hadir. BPN harus hebat. Apapun masalahnya, apapun kekurangan berkasnya, BPN harus punya solusinya, hadir untuk bangsa dan negara ini. Begitu. Oleh karena itu Pak Kanwil ingin mengingatkan kita semua. Jadi persertifikatan wakaf bukan hanya sekedar wakaf saja. Tapi lebih dari itu, wakaf ada sebagai pilar dan alat baca tentang perkembangan peradaban. Sejarah panjang, perjuangan dan pengabdian Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan wakaf. Sekali lagi kepada teman-teman, sejarah panjang perjuangan dan pengabdian Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dari wakaf. Karena pilar utama NU adalah pondok pesantren, pilar NU adalah masjid, pilar NU adalah madrasah, yang hampir dipastikan bahwa ketiga hal itu ada bertumpu dan disokong oleh perwakapan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membantu peradaban dengan cara memperkuat perwakapan, tidak ada lagi. Kita sudah tidak mewakafkan tanahnya, kita sudah tidak mewakafkan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan. Mulai besok kita adalah punya kewenangan, punya waktu, punya ilmu, punya pengalaman, wakafkan untuk NU ini. Yang kedua, nah ini yang perlu disadari oleh kita semua, terutama generasi-generasi muda. Wakaf yang dulu menjadi sosial ekosistem, mari kita rubah sekarang wakaf menjadi bisnis ekosistem. Bagaimana dulu adalah perwakapan cost center, sekarang kita bangun perwakapan menjadi profit center. Bagaimana caranya? Seluruh bidang-bidang tanahnya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana strateginya? Mulai besok, seluruhnya LWP, kabupaten kota, kantor pertanahan, kabupaten kota untuk turun melaksanakan sensus wakaf Nahdlatul Ulama. Ini judulnya rapat kerja, setelah rapat hari ini langsung bekerja.
Jadi kita nanti tahap finalisasinya bagaimana sosial ekosistem ini, bagaimana cost center ini, bagaimana merubah wakaf itu menjadi bisnis ekosistem, menjadi profit center. Oleh karena itu data-datanya harus bagus, penggunaan pemanfaatannya harus ditata. Inilah tugas kita. Gitu ya. Jadi nanti LWP, PCNU, Kabupaten Kota tagih tuh negara itu melalui BPN. Gimana orang BPN? Ya siapnya jangan gitu, yang tulus. Harus tulus dan ikhlas itu. Saya sengaja, mohon maaf Yai, sengaja pakai baju NU. Saya berbicara bukan sebagai orang BPN saja, tetapi sudah bagian yang tidak terpisahkan dari NU. Dan saya bisa bertanggung jawabkan nanti. Apabila saya wafat dalam kubur, kalau ditanya apa agamamu, saya jawab agama saya adalah NU. Apa ada Yai Anwar, ada Yai Matin, terus mau ikut siapa? Panjenengan itu mau ikut siapa kalau nggak ikut kiai? Al ulama warisatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kalau nggak ikut kiai mau ikut siapa? Ya pengikatnya, asbabul nujulnya, jadi santri ya sudah sepuh, sudah tua, nggak bakalan ngaji, nggak bakalan di ponpes. Ya sekarang jadi santrinya dengan perwakapan, mengabdinya kepada biar jadi ikut kelompok, gelombang atau barisan, ya dengan selesaikan wakaf. Ini sudah ngaji tidak, ponpes tidak, jadi santri enggak, ngurus wakaf enggak, lu gitu mau masuk surga? Ya enggak lah, jangan. Ikat. Jadi Pak Kanwi betul-betul. Jadi besok mulai Senin lakukan sensus. Apalagi Pak Kanwi sudah meminta dan bekerja sama dengan para notaris PPAT. Itu ada 3.000 pegawai notaris, satu notaris sudah mempersiapkan 3 pegawainya. Sudah 9.000 pegawai notaris yang siap membantu perwakapan ini. Dari Sekolah Tinggi Pertanahan Jogja 91 orang untuk membantu. Jadi orang BPN sengaja kumpulkan hari ini biar mendengarkan langsung bahwa negara adalah punya hutang kepada NU. Negara adalah harus hadir karena yang lebih paham di bidang pertanahan, baik itu yang lengkap berkasnya, yang tidak lengkap berkasnya, yang tidak ada, BPN harus ditagih untuk mencari solusinya. Saya juga ingatkan kepada seluruh di LWP, mulai Senin besok dicek Ketua LWP, mulai besok berkantor sementara sebulan ini di BPN. Mulai besok harus berkantor di BPN. Besok hari Senin. Puasa hari jadi cuma menyediakan konsumsinya Senin sampai Jumat saja. Sabtu kan sudah puasa. Makanya kita instruksikan mulai Senin berkantor di BPN. Kalau kemarin-kemarin ya rugi kita, menyediakan konsumsi terus. Mulai Senin besok berkantor, kita cek. Ya kalau perlu tidak usah pulang, sebulan selama bulan puasa di BPN saja. Istri-istrinya sudah tidak perlu itu, pulang ke rumah, untuk sementara online dulu. Mohon maaf seluruh LWP, jadi mulai Senin berkoordinasi. Jadi pertama ada yang sensus ke lapangan, didata gitu, dari masjid ke masjid, dari RT, dari RW, dari lurah, didata terus.
orang BPN, orang NU, perangkat desa, terus pegawai, notaris PPAT, kita sudah instruksikan. Dan kita sudah memohon kepada para bupati, kepada sekda untuk membuat surat edaran. Supaya nanti itu bikin gerakan gitu, berjamaah dari desa ke desa. Terus diinventarisir, diidentifikasi, biar nanti diklasifikasi. Oh ini yang lengkap, oh ini berkasnya yang tidak ada, oh ini yang kurang lengkap, biar aja nanti. Mulai besok sensus lakukan. Dari desa ke desa, seluruhnya, orang BPN, orang NU, semuanya. Sensus melakukan pendataan. Formnya sudah disiapkan. Formnya sudah disiapkan, surat menyuratnya untuk jadi guidance, petunjuk sudah disiapkan. Kita bagaimana caranya ini mengakhiri tahun ini. Kenapa 80.000? Bukan tanpa alasan. Jumlah desa kelurahan di provinsi Jawa Timur itu mohon maaf Jaya 8.307. Jadi kalau memang mendata saja setiap desa 10 masjid. Termasuk di situ 10 bidang itu masjid, musola, ponpes, itu kan ringan. 10.000 satu desa dikali jumlah desa se-Jawa Timur 8.307. Berarti harusnya Pak Kanwi meminta itu adalah 83.700. Sudahlah, karena ini bulan puasa didiskon 3.700. Jadi 80.000 sertifikat harus selesai. Kalau tidak menjadi KPI. Nanti mohon maaf Pak Kanwi bersama Yai Anwar akan lapor kepada Pak Nusron, Pak Menteri, bahwa ini adalah tidak serius, tidak fokus. Silakan Bapak Ibu semuanya, teman-teman BPN, mohon maaf Yai, ini kita karena ini sudah keluarga besar. Wakaf itu sudah 4 periode di BPN itu. 1 melalui dulu program namanya program unggulan. Hasilnya itu tahun 90-an. Bersamaan dengan Kepres 26 tahun 88 mengenai perubahan dari agraria menjadi badan. Itu salah satu yang diselipkan programnya adalah program wakaf menjadi program unggulan yang ada di BPN. Tahun 97 itu luar biasa, programnya termasuk program prima wakaf itu. Hasilnya jadi perjalanan panjang itu, yaitu tadi mungkin kebanyakan rapatnya. Jadi ini harus mengakhiri. Karena finalisasi dari kita bukan sekedar memberikan sertifikat. Kita akan merubah bagaimana wakaf-wakaf ini diklasifikasikan. Mana wakaf yang betul-betul untuk menunjang sosial keagamaan. Mana wakaf-wakaf yang kita akan jadikan menjadi sentra-sentra ekonomi. Wakaf-wakaf produktif untuk apa itu nanti peruntukannya sesuai dengan akta ikrar wakafnya. Oleh karena itu teman-teman yang ada di perwakapan dibimbing juga masyarakat. Mau mewakapan itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan penggunaan pemanfaatan ada di situ. Mungkin untuk nanti gedung pertemuan kita nanti akan sewakan. Mungkin untuk bengkel kita buka bengkel kita sewakan untuk bengkel. Mungkin untuk bisnis atau Alfamart atau jualan sembako, ruko-ruko kita akan sewakan. Atau mungkin tambak-tambak. Ya jangan tempat ibadah, tambak itu. Memang bandengnya mau ikut Yasin tahlil. Gunakan untuk di situ perikanan. Jadi masyarakat juga harus dibimbing mengenai penggunaan pemanfaatan wakaf itu. Contoh di Gresik itu 2,8 hektar itu punya wakaf untuk sentral bisnis. Karena di situ ada kawasan kurang lebih 400 hektar. Luar biasa tuh tempat kita nanti. Mana Pak Huda?
sudah 2,8 hektar kita. Bisa dibayangkan gitu menjadi beberapa ruko kita itu kan. Jadi NU nanti sudah nanti itu sarungnya nanti ganti BHS semua itu. Nggih Yai, mohon maaf Yai, ini biar terutama teman-teman kami biar semangat juangnya itu tidak main-main. Sudah saatnya mengakhiri begitu. Sekarang sudah naik kelas. Dari dulu inventarisasi, identifikasi, pemberkasan, sekarang sudah harus naik kelas. Bagaimana caranya, bagaimana strateginya untuk 80.000 itu bersertifikat. Begitu. Yai nanti harus keliling seluruh Jawa Timur itu. Tinggalin dulu istri Ji. Sama dengan saya nanti. Saya sudah sebulan ini saya nggak lihat ini. Saya lihat dashboard terus Ji. Dashboard itu angka-angka yang ada di komputer. Saya lihat tiap pagi itu dashboard. Saya sampai lupa lihat daster. Mana saking semangatnya saya itu. Angka kanwinya semangat ini gimana. Ini yang belum semangat masih ada jin. Saya akan serahkan ke Yai untuk diruqyah. Baik dari NU-nya maupun dari kepala kantor pertanahannya. Mana ini? Kita ruqyah nanti. Gimana ini? Organisasi kemasyarakatan yang paling besar. Hormati, hargai dengan cara berikan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya. Tidak ada kata ini kurang itu. Berjuang apa strateginya? Contoh, ini adalah bukti-buktinya tidak ada. Kumpulin se-Jawa Timur itu berapa? Kita undang pengadilan untuk melakukan penetapan. Kan begitu. Apalagi nanti para hakimnya gitu dari NU. Kalau perlu suruh tanda tangan dulu. Mana ini? Ini harus semangat ini. Kalau tidak ada sama sekali begitu, ya kita tetapkan oleh penetapan pengadilan. Apa bunyi teman-teman sekarang? Termasuk Pak Kanwil, apa kekhawatiran tanda tangan sertifikat wakaf bagi yang tidak ada? Bukti kepemilikan apapun. Ya sudah, kumpulin, kita ngadakan sidang massal, sidang kolosal terhadap wakaf-wakaf NU, tetapkan menjadi penetapan pengadilan. Atas dasar itu dibikinkan akte ikrar wakafnya. Atau ini kurang berkas-berkasnya, ya silakan saja bikin surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Insya Allah seluruh nadir itu bertanggung jawab dunia akhiratnya. Jangankan bertanggung jawab pidana perdata tata usaha negara, dunia akhiratnya itu ditanggung jawab itu. Jadi kalau memang tidak bertanggung jawab dunia akhiratnya, wah itu dipertanyakan NU-nya KW2 itu. Itu harus. Makanya Pak Kanwi mohon maaf Yai, tahun ini membuat tagline-nya Jatim hebat. Kenapa? Orang hebat itu apapun masalahnya harus punya selalu solusinya. Begitu kemanfaatan kita ini. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi pendek kata, ya sudah tidak ada cerita lagi sekarang, kurang ini kurang itu. Sekarang ceritanya harus diakhiri bagaimana aset-aset umat ini terutama yang NU ini mempunyai sertifikat. Bagaimana caranya? Makanya ini judulnya strategi. Ditunggu ini strateginya. Jadi bukan sekedar orang BPN termasuk Pak Kanwi, Pak ini, kurang ini, masalahnya itu. Solusinya apa? Saat ini harus mengakhiri itu. Solusinya apa? Ya, ini beranalog ini. Ini biar tambah semangat teman-teman BPN. Tahu orang Madura? Ya Gus, orang Madura kan biasanya apa itu namanya? Jualan sate. Silakan saja orang Madura yang sudah 10-20 tahun jualan sate ditanya berapa kacangnya, berapa dagingnya, berapa tusuknya, berapa kecapnya, itu hafal. Kenapa? Karena memang pekerjaan tiap harinya jualan sate.
Kakan dia BPN, bekerjaannya di BPN sudah 30 tahun, ditanya apa ini masalah wakaf, tidak keluar solusinya itu. Tanretan dek remeh cong. Aduh, kalah sama tukang sate. Nah, tukang sate nggak sekolah S3. Oke, sekarang tutup ini. Pak Kanwi tidak mempunyai niat apa-apa, ini harus diakhiri. Bagaimana mau membuat klasifikasi, mohon maaf ini, nanti membuat sebaran wakaf seluruh Jawa Timur, yai-yai sepuh bisa ngelihat, berapa luasnya, berapa jumlah bidangannya. Yai sepuh ini harus mendoakannya dengan pasti. Coba sekarang, ketua kita yang ganteng ini, berapa jumlah wakaf luasannya? Enggak bisa jawab. Pak Kanwi tidak memandang, tidak bisa jawabnya, tetapi di situ udah ada problematika yang harus kita selesaikan. Berapa jumlah bidang tanah wakaf? Punya sahabat-sahabat, punya NU, punya kita ini. 5 orang yang ditanya, 5 angka jawabannya. Itu masalahnya bukan angkanya, tetapi disitulah problematika yang harus kita urai gitu. Tidak punya kepastian data, apalagi mengenai kepastian hak atas tanahnya dan pelindungan hukum. Gitu ya. Jadi Pak Kanwi memohon maaf kepada semuanya, mohon ampun kepada para kiai, ya biasalah yang namanya lagi semangat begitu. Kita korbankan yang ya kecil-kecil, yang remeh-temeh itu, termasuk tadi ada yang diperlukan apa, patok, ayo kita bersama-sama. Tidak ada materi, ayo kita bersama-sama kita cari, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Itu sahabat-sahabat semuanya, membongkar mindset bagi BPN sama untuk LWP. LWP juga mulai besok harus dibentuk tuh, ada 7 tadi ya, ada 7 yang belum membentuk tim, segera dibentuk mulai besok, harus segera dibentuk timnya, siapa mengerjakan apa, berapa target harian, berapa target mingguan, harus terukur. Ini generasi muda harus terukur mulai besok. Kalau perlu kita ada BKO nanti, kabupaten kota yang sudah selesai membantu kabupaten kota yang belum selesai. Gitu. Nanti kalau memang belum selesai terus, ya selain di BKO, di rukyah terlalu banyak jin gitu. Orang lain sudah lari gitu loh. Semangat setengah mati ini masih belum bangun semangatnya. Baik. Itu Bapak Ibu semuanya, jadi sekali lagi Pak Kanwi sangat senang sekali, bahagia sekali, apalagi ini Pak Kanwi kaget Yai Sepuh hadir, bangga sekali Pak Kanwi, makanya tambah semangat. Ya, ini Yai Sepuh hadir semua, harus jadi semangat, jadi energi bagi kebaikan, ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, barangkali biar didengar sama kiai-kiai sepuh, di pojok sana, pojok sini, di belakang, di depan, pojok kiri, kanan, silahkan sampaikan hal-hal yang kurang bagus untuk diperbaiki dari LWP ke BPN, dari BPN untuk LWP. Sekaligus Pak Kanwi nanti buka sampai 11:30. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang. Semua itu dengan satu tujuan. Mulai besok kita tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan. Nanti berkasnya nanti aja. Yang penting besok sensus dulu. Besok berbarengan dulu mendata di seluruh desa-desa. Nanti kita klasifikasikan. Oh ini berkasnya lengkap. Oh ini berkasnya kurang lengkap. Oh ini berkasnya tidak ada. Biar nanti bagian tim lanjutan. Saat ini kalau yang sudah lengkap langsung daftar. Teman-teman jangan lupa nanti pertengahan atau tanggal 20-an bulan puasa kita akan menyerahkan sertifikat.
Perwakilan dari berapa? Dari LWP dulu, targetkan berapa? Monggo barangkali 20 langsung hari. ada dialog yang perlu disampaikan kepada Bapak Kakanwil yang saat ini bersempatan. Silakan Pak. Yai mohon izin Gih. Boten apa-apa Yai. Boten apa-apa sebentar. Nggih. Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Yai, sesepuh kami di NU. Saya adalah mantan pegawai BPN Pak. Di Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kabupaten Banyuwangi. Pensiun baru 3 tahun dan ngurus tanah-tanah NU mulai tahun 2007. Oh, jadi dari BPN langsung jadi pengurus? Oh, Pak, jadi PLT, pegawai lillahi ta'ala. Oh, insaf, silakan. Gini, alhamdulillah cuma di Banyuwangi itu ada terobosan-terobosan dulu. Waktu ada Mang bercita-cita Banyuwangi itu menelurkan sertifikat seperti lahirnya PBNU, lahirnya NU 1926. Alhamdulillah sudah tercapai. Dan persyaratannya tidak rumit Bapak. PTSL begitu gampang, kenapa wakaf kok sulit? Akhirnya Banyuwangi buat terobosan seperti syarat-syarat PTSL. Hanya 3 alat bukti lengkap Pak. Dan disertai dengan akte ikrar wakaf. Gitu Pak. Mungkin Banyuwangi sebagai terobosan sudah mewakafkan. Cuma ada satu Pak, karena ada keluhan di Sakip, informasi wakaf itu tidak masuk di sana. Karena, siwak, sebenarnya ada kerjasama BPN sama Kemenak, sertifikat wakaf, kalau sudah diwakaf, langsung tidak usah diantri lagi, langsung masuk ke siwak. Sehingga ada, iya, betul. Oke Pak. ada satu aplikasi penyatuan antara KKP pertanahan dengan siwak Pak. Nggih. Sehingga kita tidak kerja lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Ini orang BPN jadi gak usah dijawab karena kalau salah jawab dia sudah paham semua kok. PTSL saja nggak ada apa-apa jadi kok wakaf nggak selesai. Masalahnya banyak jinnya itu. Jadi bukan tidak tahu itu apa coba. Jadi Pak Kanwil mohon kepada seluruh kepala kantor, yang 80.000 itu adalah masjid musola yang sudah bertahun-tahun berdiri masjid musolanya. Kalau tidak ada apa-apa berkasnya hanya berkas permohonan, berkas surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan surat pernyataan penguasaan fisik. Jelas ya? Jelas. Jelas. Bagi masjid musola yang sudah berdiri, termasuk tempat-tempat ibadah lainnya. Madrasah, pokoknya yang sudah berdiri berpuluh-puluh tahun, cukup 2 surat itu. Baik, untuk Kemenak ada? Yang lain? Monggo. Untuk Kemenak dulu Gus. Kemenak. Untuk Kemenak ada? Titip pesan. Mohon dengan segala hormat, Kemenak itu nanti setelah selesai pendataan membuat akta ikrar wakaf tuh keseluruhan saja. Jangan 1 bikin, ada 2 bikin. Jadi kalau bisa itu 1 kabupaten bikin akta ikrar wakafnya. Kalau perlu itu 1 Jawa Timur berbarengan seminggu lah, gak usah pulang begitu. Ini ada 1 buat, ada 3 sudah semua 1 kabupaten, tiap-tiap kabupaten ya. Gak usah, gak apa-apa, tenang saja. Gitu ya, sampaikan ya. Membuat akta ikrar wakafnya jangan satu-satu. Kapan selesainya? Lanjut. Ada lagi, ini ada lagi Pak. Monggo. Oh, dari BPN nggak ada? Oke, baik. 2 lagi. Mas, dari LBP Kota Blitar Bapak. Baik. Ya, untuk percepatan ini kami berharap seperti mekanisme PTSL, jadi seluruh tempat ibadah itu, baik musola itu didata, kemudian saya bermohon diukur. Permohonannya nanti dengan persyaratannya menyusul. Bagaimana kemarin saya di Pokja PTSL itu begitu Pak. Jadi diukur, nanti dilaksanakan. Kemudian bagi yang susah pemecahan, nggak usah dipecah, pemisahan. Seperti yang kami laksanakan. Terima kasih. Baik, betul. Teman-teman BPN, ini solusinya. Pendaftaran tanah sistematis selengkap itu ada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018.
ada peraturan Menteri ATR BPN nomor 6 tahun 2018. Boleh kepala kantor menetapkan lokasi itu bukan per desa, khusus wakaf. Jadi penloknya itu kabupaten. Oleh karena itu dimanapun bidangan tanah yang ada di kabupaten itu boleh mekanismenya seperti PTSL. Oleh karena itu mana dari kasih 1 kasih 2 yang lama di Gresik? Kasih 1, kasih 2 Gresik. Di belakang. Oh iya. Hadir ada. Dilihat SK Penlok di Gresik. Yang nanda tangan Kakan Gresik sekaligus Bupati dan PCNU. Begitu. Jadi permohonannya dari PCNU ditelaah oleh bagian hukum dan ditandatangan oleh Bupati. Atas 2 hal itu kepala kantor Gresik menetapkan penlok wakaf adalah kabupaten. Oleh karena itu bisa itu sesuai dengan instruksi presidennya. Karena di dalam instruksi presiden adalah pendaftaran, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, itu dikaji oleh bagian hukum yang ada di Kabupaten. Jadi kalau memang di Blitar itu adalah ditunjuk mekanismenya, dilaksanakan mekanisme perwakapan itu adalah seperti PTSE, ya kepala kantor harus menetapkan penlok wakaf itu tingkat kabupaten. Dasarnya permohonan dari LWP boleh, dari PC boleh, termasuk dari Bapak Bupati Wali Kota. Gitu ya, nanti biar BPN juga tenang, ada tahapan-tahapannya. Boleh Pak nanti, kalau lebih detail silakan dibuka arsip-arsip yang ada di Kabupaten Gresik. Itu ada contohnya, ditandatangan perwakapan tingkat penloknya kabupaten se-Kabupaten Gresik 356 desa dan kelurahan termasuk Pulau Bawean. Gitu. Clear ya Mas ya? Baik, satu lagi. Ada satu lagi dari Banom PWNU Jawa Timur Sarbumusi yang sampai saat ini belum selesai terkait pengurusan tanah beliau. Posisinya di mana, berkasnya di mana, lokasinya di mana? Posisi kantor Sarbumusi Jawa Timur itu di Jalan Citarum nomor 1, dekatnya Masjid Al-Falah atau sebelah sedikit utaranya Kebun Binatang Surabaya. Oh iya, iya. Saya kebetulan sekarang ketua DPW-nya Jawa Timur. Saya hanya sebagai penerus, artinya sesuai sejarah yang kami terima dari para senior dulu, itu sejak awalnya memang diperuntukkan untuk Sarbumusi di bawah naungan NU Jawa Timur. Pengurusan dan pengambil alihan prosesnya panjang. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dengan BPN yang baru bisa segera diselesaikan. Berkas surat sudah dibawa Pak Syakur dan Pak Saiful Munir kalau tidak salah. Itu satu. Bapak yang kedua, singkat saya tanya, selama ini sertifikat itu kan berupa buku Bapak ya. Belakangan ini kan menjadi elektronik, hanya berbentuk 1 lembar surat, katanya elektronik. Pertanyaan saya gini, sejauh mana itu dijamin lebih aman Bapak? Mengingat selama ini yang berbentuk buku saja banyak terjadi sengketa, terdapat 1 lahan bidang tanah ada 2 atau 3 sertifikat. Nah sekarang elektronik, hanya 1 lembar kertas. Mohon Pak, sejauh mana itu dijamin lebih aman? Matur suwun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Pak, masuk Surabaya mana? Surabaya 1 atau Surabaya 2? Oke. Mohon ini Pak, Surabaya 1. Habis ini langsung dirapatkan. Habis ini langsung koordinasi. Ya, jadi habis ini jadi yang lain nanti istirahat, makan, khusus yang bertanya sama Surabaya 1 gak usah makan dulu, rapat dulu itu. Biar selesai. Ya. Pak Kakanwil, mohon izin Pak Kakanwil. Oh, okay. Untuk yang satu lagi apa? Oh tadi, jangan khawatir Pak. Jadi sekarang itu ada NIK, ada NOP, ada NIP. NIK itu adalah tentang subjeknya, siapa yang punyanya, itu namanya NIK.
orang, NIK kependudukan. Ada NIP, nomor identifikasi bidang, subjeknya NIK, objeknya NIP. Itu semua mempunyai kewajiban-kewajiban namanya NOP. Gitu. NIK, NIP, NOP itu sifatnya unik dan tunggal. Jadi ke depan agak susah kalau memang ada sertifikat double. Karena ciri khas NIP itu adalah unik, tunggal, tidak double. Kecuali Yayi, boleh double, nomor 01. Mari silakan. Mohon izin Pak Kakanwil, saya menjawab dari rekan saya sendiri dari Serbu Musi. Berkas Citarum 1 untuk saat ini saya yang pegang. Gitu. Kemarin kami ambil dari Kanwil, sempat dikoreksi oleh Mas Baim, kemudian berkasnya kami ambil dan akan kami serahkan ke Surabaya 1. Demikian jawaban saya. Sudah lengkap ya? Insya Allah masih ada yang perlu kita lengkapi, tapi sudah banyak berkasnya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita bahas. Baik, Bapak Ibu semuanya, cukup nggih? Cukup, nanti detailnya kita langsung ngobrol dengan Bapak Kabupaten dari Kemenak, mohon izin Pak. Dari Kemenak. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para kiai yang saya hormati, Bapak Kepala. Mohon kiranya Bapak agar teman-teman kepala KUA atau PPAIW membuat ikrar nanti sesuai bagi bidang-bidang yang belum jelas surat-suratnya diukur dulu Pak. Oh iya. Kalau diukur Pak nanti kan jelas, setelah diukur luasnya 1000 berarti nanti ikrarnya pas 1000. Kalau tidak diukur dulu Pak, ikrarnya 1000 bisa-bisa diukur kurang dari 1000 atau lebih dari 1000. Jadi mohon ada pengukuran dulu Bapak. Terus yang kedua Pak, di sertifikat elektronik itu mohon dimunculkan wakif, nadhir dan mauquf alaih. Karena selama ini mauquf alaihnya nggak muncul Pak. Jadi ada nadhir dan wakif saja. Jadi ini sertifikat digunakan untuk apa? Tidak muncul di halaman sertifikat elektronik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Ki, tolong dicatat nanti. Yang nomor 2, bahwa seluruh data-data yang keterkaitan dengan wakaf harus ada narasi tambahan, termasuk penggunaan pemanfaatan tanah desa Percaton. Nah sampai saat ini belum jelas wakofnya. Nah yang dikhawatirkan, tahu sendiri kalau orang Madura ketika persoalan tanah bisa carok begitu. Mohon penjelasannya Kiai. Sepurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir. Sahabat-sahabat semuanya,
Ini mohon direnungkan oleh kita semua. Urusan tanah, mengurus tanah, ini dawuh Pak Menteri ini. Ngurus tanah, melaksanakan urusan tanah, sesungguhnya sama dengan mengurus diri kita sendiri. Kita berasal dari tanah, sekarang hidup di atas tanah, kita juga nanti dikubur di dalam tanah. Oleh karena itu bergegas segera untuk diselesaikan dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum ini. Semakin banyak semakin banyak tanah yang belum bersertifikat, sesungguhnya terlalu abai diri kita dalam rangka ngurus diri kita. Karena urusan tanah itu adalah urusan diri kita. Oleh karena itu mulai sekarang harus agak serius, harus agak cepat. Termasuk nanti lakukan penelitian di kabupaten. Mana kepala kantor Pamekasan? Berdiri. Nah ini, nanti temuin beliau ya. Gampang nemuin beliau itu di lapangan tenis lapang. Berhenti dulu ya, jangan tenis lapang terus, urus dulu wakaf. Ya, apapun, gini, teman-teman yakinkan, coba gini, ini Pak Kanwi ini betul-betul teman-teman kreativitas, inovasinya ditunggu. Kalau masjid itu adalah berada di kawasan hutan, ya sudah berdiri di kawasan hutan, ya kita dampingi sahabat-sahabat di NU itu untuk melakukan pelepasan kawasan hutan. Kan ini solusinya begitu, bukan dibiarkan. Kalau memang ada di TKD tanah kas desa, berarti yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum adalah warga desa dengan membuat musyawarah desa, keputusan desa, peraturan desa, dampingi itu sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2020. Kan yang diminta oleh teman-teman NU itu bukan dibiarkan. Karena beliau-beliau ini LWP itu tidak paham tentang hukum tanah. Gitu ya. Jadi jangan, kan tadi sudah dicerminkan oleh Pak Kanwi itu dengan tukang sate itu. Oh kenceng loh ini. Ibroh yang Pak Kanwi berikan. Kalau Pak Kanwi sebagai orang BPN sangat-sangat harus bangun, harus bergegas untuk menyelesaikan itu. Tamparan psikologis yang luar biasa dari Pak Kanwi. Disandingkan dengan tukang sate yang pada saat ditanya berapa kacangnya, berapa dagingnya, berapa tusuknya, hafal mereka karena pekerjaan mereka adalah tukang sate sehari-hari. Masa ya kita pekerjaan sehari-hari, walaupun dinamikanya lain, permasalahannya lain, problematikanya lain, ayo gitu. Gitu ya. Jadi mohon dengan sangat teman-teman di BPN termasuk Pak Kanwi, ini merupakan keharusan untuk segera bergegas dan mengakhiri hal-hal yang bersifat pasif, harus mulai aktif mulai sekarang. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya, mohon maaf Yai apabila ada hal yang kurang berkenan kami karena saking semangatnya, saking ingin segera menyelesaikan tanah-tanah umat ini karena banyak sekali yang belum bersertifikat dan banyak sekali yang bermasalah. Kita tidak membahas yang bermasalah, ini membahas tentang bagaimana yang lengkap dan tidak lengkap untuk segera. Teman-teman, mohon dimaafkan Pak Kanwi lahir batin dunia akhiratnya. Mohon ampun atas segala kelancangan karena niat kita adalah memberikan khidmat, memberikan pelayanan kepada umat. Mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, banyak solusi seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yassiru wala tu'assiru.
Beliau merupakan Panglima Wakaf yang dari Jawa Timur. Beri tepuk tangan, jangan ragu untuk beliau para hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya doa akan dipimpin oleh Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Berkenan kepada Sohibul Fadil Wasiyada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Mansur, kepada beliau al-makan wa furso falyatafaddal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafin salatan tunjina biha min Rabbana taqabbal minna min salatina wa siyamina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma atina birrahmah Allahumma atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan rapat kerja Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan tema sinergi percepatan sertifikasi wakaf dan pengelolaan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat. Dan dari kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa musta'an wa alaihi tukla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk kepada para kiai, para masayih langsung bisa menikmati hidangan yang sudah kami siapkan di lantai 2, dan seluruh kepala BPN se-Jawa Timur matur nuwun sangat atas kerawan panjenengan sekalian, dan langsung bisa menikmati rematama di lantai 2 PWNU Jawa Timur. Sekali lagi untuk LWP langsung bisa di lantai dasar, sudah kami siapkan rematama yang ada di